Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang pernah mengalami yang namanya ketakutan. Tentu saja penyebabnya bisa bermacam-macam. Saudara, saat ketakutan terjadi, apa yang Anda lakukan? Bukankah upaya-upaya yang kita lakukan seringkali berakibat fatal? Mari kita temukan jawabannya di dalam Inspiration Today, kisah kehidupan. Kisah kehidupan hari ini, saudara-saudara, saya ingin membawa satu tema, yaitu bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Hari ini saya menolong burung tekukur yang terjebak di bawah kanopi. Iya, burung tekukur. Saudara, saya kasihan karena sudah hampir 2 hari ia tetap berada di bawah kanopi sambil berupaya untuk terbang keluar. Ketika saya melihat burung itu masih berupaya terbang, namun selalu terbentur dengan atap kanopi, saya merasa kasihan karena nampaknya ia mulai lemas dan kehabisan tenaga. Saudara, sebenarnya sederhana saja sih. Burung itu harusnya terbang ke bawah, saudara, ke arah tanah, supaya ia bisa keluar dan bebas. Namun burung itu tidak melakukannya. Ia terus mencoba naik terbang ke atas, yang membuatnya semakin lemah karena kepala dan sayapnya terbentur atap kanopi. Saudara, saya mulai berpikir bagaimana menolong burung ini. Akhirnya saya terpikir mengambil sebuah pipa paralon yang panjang dan ujungnya saya beri kain, lalu saya arahkan ke burung itu untuk membuatnya terbang ke bawah. Dan ternyata itu berhasil. Burung itu akhirnya turun dan bebas. Nah, saudara-saudara, kadangkala bahkan seringkali saya dan saudara juga bersikap seperti ini. Kita terjebak dalam sebuah situasi yang menakutkan. Dan seringkali masalah-masalah yang timbul yang begitu menakutkan itu kita upayakan dengan cara kita sendiri, yang semakin membuat kita terbentur ke sana kemari dan pada akhirnya kita kelelahan. Saudara, mungkin pada saat sekarang ini di tengah COVID-19, di tengah yang namanya mencoba kenormalan baru, kita memang sulit untuk mendeteksi orang yang benar-benar positif terkena COVID-19. Sebab secara kasat mata, saudara, orang akan nampak sehat. Namun saudara-saudara, ketika kita masih bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, pola hidup yang sehat, serta menjalani hidup secara bijaksana, paling tidak saudara kita bisa meminimalkan yang namanya penularan. Saudara, mungkin di sisi lain pada hari ini saudara sedang mengalami sebuah ketakutan tersendiri di dalam kehidupan saudara. Mungkin itu berkenaan dengan masa depan Anda, pekerjaan Anda,
usaha Anda yang sudah Anda rintis dari sebelumnya, tapi saat ini saudara sedang akan beranjak naik, tapi begitu lambat perjalanannya, yang mungkin semuanya membuat Anda takut bagaimana ke depannya ini. Apa yang akan terjadi? Saudara, semua orang mungkin akan berpikir yang demikian. Mengalami satu situasi yang menakutkan bagi dirinya sendiri. Atau mungkin saat ini saudara sedang berusaha dengan sekuat tenaga. Namun masalah yang sedang Anda hadapi sangat berat, yang membuat Anda menjadi tidak memiliki satu daya kembali untuk bangkit. Bahkan saudara mulai lelah dan mulai putus asa. Saudara mulai capek. Saudara mulai merasa bahwa yang inilah habis sudah. Saudara, pada saat-saat seperti ini mungkin berbagai pikiran-pikiran buruk mulai mengganggu di dalam pikiran saudara sehingga Anda benar-benar menyerah. Gak tahu lagi mau ngapain lagi. Saudara, pada saat seperti ini apa yang terjadi pada tubuh kita? Tentu saudara, pada saat kita mengalami satu stres, tubuh kita akan bereaksi terhadap perasaan yang namanya ngeri dan takut. Saudara, perasaan ngeri dan takut ini membuat perut kita bisa merasa mual. Jantung kita mulai bisa berdegup dengan kencang. Nafas kita bisa tersengal-sengal. Semua ini saudara bisa menandakan sebuah kecemasan yang berlebihan yang terjadi pada diri kita. Tubuh kita saudara-saudara secara alami memang memberikan sebuah reaksi yang membuat kita tidak bisa mengabaikan perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu. Khususnya ketakutan yang terjadi. Saudara, saya teringat dengan sebuah kisah. Saat Yesus bersama dengan para muridnya sedang naik perahu. Tiba-tiba dalam pelayaran itu datanglah angin ribut yang membuat air danau menjadi bergolak begitu kencangnya. Hal ini tentu saja menakutkan bahkan bagi seorang pelaut yang berpengalaman sekalipun, saudara. Badai atau angin ribut seperti ini adalah hal yang tidak asing terjadi di Danau Galilea. Para murid pada waktu itu sangat panik dan mereka sangat ketakutan. Lalu mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur dengan berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Saudara, lalu Tuhan Yesus bangun dan menjawab, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Kisah ini tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 hingga yang ke-27. Peristiwa ini membuat mereka heran dan berkata, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas ciptaannya. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas ciptaannya, yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Seluruh alam semesta ada di dalam kendalinya Allah. Seluruh ciptaan ada di dalam genggaman tangannya. Saudara, Yesus selalu memperhatikan burung-burung di udara. Ia juga selalu mendandani bunga di padang dengan begitu indahnya. Terlebih saudara, saya dan saudara yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya, Ia sangat mengasihi kita. Kasih-Nya yang terbesar di dalam hidup kita adalah bahwa Ia rela mati bagi kita. Ia sudah menebus dosa-dosa kita. Dengan kematiannya Ia membebaskan kita dari kutuk dosa agar kita bisa kembali kepada Allah. Yesus sangat mengasihi saudara. Percayalah kepadanya bahwa tangannya masih terbuka untuk memeluk saudara yang saat ini Anda sedang mengalami ketakutan dan kecemasan. Saudara, seperti kisah burung tekukur tadi,
Begitu paniknya dia, sampai-sampai kepala dan sayapnya terluka. Semakin kita berusaha dengan cara kita sendiri untuk melepaskan diri dari segala ketakutan dan masalah, maka semakin kita terluka dan membuat kita semakin terpuruk. Kini saatnya untuk datang kepadanya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Saudaraku, seluruh semesta tunduk kepada kuasanya. Dan yang luar biasa, Ia tidak melupakan kita. Tahukah saudara mengapa? Karena saudara dan saya sungguh berharga di matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami tidak terjebak dengan cara kami sendiri ketika kami bergumul, ketika kami ketakutan, ketika kami mengalami kecemasan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala ciptaan-Mu. Terlebih Engkau, Tuhan, mengasihi kami sebagai orang-orang berdosa yang sudah Engkau tebus. Sekarang bagi kami, ya Tuhan, kami menyerahkan totalitas hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami belajar tunduk dan kami berserah bahwa segala rencana-Mu selalu membawa damai sejahtera. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah cerita kehidupan hari ini membawa sukacita bagi saudara dan saudara bisa men-sharekan kepada orang lain. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudara. Amin.